Shalom, selamat malam Opa Oma, Bapak Ibu, para usia senior anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini, Rabu 14 Februari 2024, jumpa kembali dengan saya, Maria Magdalena Sri Suwarsi Kastono, PKLU Jemaat GPIB Taman Sari, Kota Salatiga, dalam SPMAB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Namun sebelum membaca, mari kita satu dalam doa. Bapa Maha Baik, Bapa Maha Kasih yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Bapa, menaikkan doa dan syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hari dalam berbagai aktivitas kami. Sebelum istirahat malam, perkenankan kami untuk membaca firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk mengerti dan mampukan kami untuk memahami firman yang akan kami baca serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Opa Oma, Bapak Ibu, firman yang akan kami baca terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35 yang menyatakan perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya
ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, bayar utangmu. Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai melunasi utangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Marilah kita lanjutkan dengan membaca renungan malam ini, Rabu 14 Februari 2024, yang diberi judul Saling Mengampuni di Era Digital. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Opa oma, ibu bapak, berbicara mengenai mengampuni tentulah tidak mudah. Mengapa? Tidak semua orang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, mampu mengampuni sesamanya dengan tulus ikhlas. Dengan kata lain di mulut, lain di hati. Terlebih di era digital, meminta maaf pada seseorang dapat dilakukan di media sosial, sehingga dapat dilihat oleh banyak orang. Persoalannya, apakah kata memaafkan itu terlahir dari hati yang sungguh mengampuni orang yang telah menyakiti kita? Dibutuhkan hati yang tulus dan ikhlas dalam mengampuni. Dalam bacaan saat ini, Yesus memberi contoh bagaimana warga kerajaan Allah harus memperlakukan mereka yang sudah berbuat salah. Sebab kasih dan pengampunan tidak terbatas. Melalui perumpamaan pelayan yang sudah diampuni, namun tidak mau mengampuni, Yesus hendak mengajarkan dan mengingatkan bahwa semua orang yang sudah diampuni harus mengampuni orang lain. Mengampuni sesama harus dilakukan dalam ketulusan, dalam kesadaran bahwa kita telah diampuni, sehingga pengampunan itu harus diberikan kepada mereka yang menyakiti hati tanpa mengingatnya kembali. Saat ini kita telah memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan Rabu Abu. Itu berarti
kita akan memasuki masa tobat selama 40 hari sebelum Paskah. Masa di mana kita diingatkan kembali akan pengorbanan Kristus bagi manusia. Itulah cara Kristus mengampuni manusia dengan cara mengorbankan diri sampai mati di kayu salib. Kita semua telah menerima anugerah pengampunan darinya. Maka sudah sepatutlah kita belajar untuk mengampuni sesama dengan tulus hati dan tanpa kepura-puraan. Kita mengampuni orang yang menyakiti kita bukan karena kita mampu mengampuni, tetapi karena Kristus telah lebih dahulu mengampuni dosa kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami bersujud di hadapan-Mu. Doa dan syukur kami naikkan kepada-Mu atas bimbingan dan pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami berdoa bagi saudara dan sahabat kami bersama keluarga, anak dan cucu dimanapun berada. Limpahkan kepada kami karunia dan berkat-Mu, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Ya Tuhan yang penuh kasih, berikan kepada kami untuk hidup saling mengasihi dan mengampuni, sehingga tercipta kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Kami berdoa untuk Dewan PKLU Sinodal dengan berbagai program kiranya senantiasa eksis dan tumbuh kembang dan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami yang hidup dan iman penuh pengharapan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Opa Oma, salam kasih, selalu sehat, tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Tuhan Yesus memberkati.